banyak rakyat sengsara, kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Cabai naik, iya cabai naik, nggak bisa makan pedas gue, makanya mulut gue aja gue pedesin ya. Jadi orang pedesnya bukan di lidah, di kuping gitu. Pak Jokowi sehat pak, asam lambung aman. Iya pak. Apakah Indonesia ini darurat kebohongan sayang? Iya, iya sangat darurat kebohongan. Dan darurat kebohongan ini terjadi karena apa? Rakyatnya suka dibohongi. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, kepala sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, masih dalam saat-saat dimana BBM naik tinggi. Emang ngeselin ya? Ya, cuman ya mau gimana lagi ya? Gue cuman berharap insya Allah rakyat Indonesia ya, kalau yang nggak kuat bergerak, yang kuat ya sabar aja gitu. Mau gimana lagi? Ya tapi kita bahas dulu berita-berita kita yang mau kita bahas nih. Ya, yang pertama ada berita ini nih. Presiden jamin tak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun. Yang jamin Pak Jokowi. Ya begitu, akhir tahun gak ada kenaikan. Gak sampai akhir tahun. Tanggal 1 ini tanggal berapa? Tanggal 3 udah naik 2 hari doang. Iya Pak Jokowi. Sekali-sekali gitu Pak, ngomong yang memang jadi kenyataan gitu Pak. Oh ada sih yang jadi kenyataan, SMK. Kenyataan banget tuh. Ya. Tapi sebelum dibaca, gue mau kumpulin dulu berita-beritanya. Yang kedua, ada ya Pak Jokowi. Hampir seluruh fraksi di DPR tolak harga BBM naik loh Pak. Ada 2 berita tuh.
Yang pertama itu dari medcom.id. Ya, nama fotonya Pak Jokowi. Ya Allah. Ini tanggal berapa nih? 13 Juli 2022. Pemerintah jamin tak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun. Yang jamin Pak Jokowi. Tuh, udah dibilangin 2019 begitu, tapi ya kalian udahlah rasain dah. Kardus digembok, keren. Iya. Ini rezim paling keren pokoknya. Kita baca dulu beritanya ya guys. Aduh, antara ngakak gemes gue. Untung kopi gue hari ini enak banget, ya Allah. Sedikit meredam emosi. Oh iya, gue lupa gue mau ngerokok. Takut gue nggak emosi gue. Rokok rada-rada sedikit meredam emosi gue di antara kenaikan harga BBM seperti ini setelah pemberitaan-pemberitaan tentang segala macam tipu daya kebohongan yang ada di bangsa ini sekarang ini. Aduh, serem. Bentar ya guys, gue nyalain rokok. Aduh. Jakarta. Presiden Joko Widodo menjamin harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi listrik dan gas LPG 3 kg tidak akan naik hingga akhir tahun. Subsidi untuk komoditas-komoditas itu dipastikan terus digulirkan di tahun depan jika kondisi perekonomian dunia membaik serta konflik antara Rusia dan Ukraina mereda. Yang jadi masalah, minyak dunia turun, Bapak tetap naikkan. Gimana ya? Ini kayaknya memang harus ada yang turun gitu. Rakyat itu harus ada yang turun. Kita lihat gejolaknya gimana ini. Di daerah udah bergejolak belum? Jakarta gimana? Kalau sudah ada gejolaknya ya bakal menggulir kayak bola salju kayaknya ya. Presiden menjamin sampai akhir tahun subsidi BBM akan terjaga. Sekarang tren harga minyak menurun. Kalau harga minyak dunia turun, harga BBM akan turun juga. Kita juga harapkan ketegangan antara Rusia dan Ukraina mereda. Itu sangat membantu ekonomi kita, ujar anggota Dewan Penasihat Forum Pemret Primsus Dori Mulu usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 13 Juli 2022. Gimana Pak? Minyak dunia turun Pak, $90 kalau nggak salah per barel. Nanti kita bahas itu harga minyak dunia itu. Berapa di tahun SBY, berapa harga minyak dunia, waktu Covid berapa harga minyak dunia ya. Dan sekarang berapa harga minyak dunia? Minyak dunia turun, BBM di Indonesia naik. Padahal Jokowi ngomong di tanggal 13 Juli 2022 bahwasannya pemerintah menjamin tidak akan turun. Ini apa namanya kalau bukan kebohongan? Apa namanya guys? Ngeprank atau apa? Ada nama lain. Dalam kesempatan tersebut, Kepala negara optimis harga bahan pangan bisa stabil sehingga tingkat inflasi di dalam negeri tidak akan melonjak tinggi. Masa Pak? Buktinya masih naik. Jadi Pak Jokowi yang ngomong 13 Juli 2022 itu siapa Pak? Kopi ya Allah. Begini amat, dosa apa bangsa ini ya Allah. Begini amat, ya Allah. Presiden kita keren. Pak Jokowi keren gila, pokoknya keren banget. Jokowi yakin, itulah keyakinan Pak Jokowi ini yang kalau Pak Jokowi udah ngomong yakin, meroket yang gini, dia ngomong dia juga. Keyakinan Pak Jokowi itu serem. Kalau dia bilang begini, bisa sebaliknya guys. Jokowi yakin, baca Jokowi yakin aja gue, astagfirullahaladzim, istighfar gue, takut dosa. Iya. Dibaca nggak sih ini Jokowi yakin, kan? Yakin ini di atasnya percaya lo guys. Keyakinan itu, percaya itu nunggu lihat dulu gitu. Kalau yakin ini itu, aduh, udah keiman gitu. Jokowi yakin produksi pangan tidak akan terganggu karena telah banyak dibangunnya infrastruktur pendukung, seperti bendungan dan irigasi. Bahkan hasil panen bisa lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Iya Pak.
Sawah-sawah yang dulu hanya sekali panen dalam setahun, sekarang bisa 2 kali panen. Itu memberi dampak terhadap produksi beras. Presiden yakin sebentar lagi swasembada beras kalau harga pangan terjamin, inflasi juga terkontrol. Tutur Primus. Ya. Ya Allah. Ya begitu ya Pak ya. Itu berita pertama Pak guys. 13 Juli 2022. Presiden jamin tak akan ada ya. Berita pertama tuh. Ya, tapi sebelum kita baca berita kedua, inilah hebatnya imam gue. Nah, gue kalau ngomongin imam nggak ngerokok gue. Nanti kalau imam udah ngerokok lagi gue. Ya, menghormati gitu. Gue matiin dulu rokok gue. Imam kita Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab itu dari dulu udah memperingatkan yang mau terjadi hari ini. Cuman kita rakyat Indonesia lebih percaya buzzer. Habib Rizik di framing, dipropagandakan Habib Rizik radikal lah, inilah, itulah, sampai dipenjarakan gara-gara protokol kesehatan lah. Nih, ada nih video lama Habib, dan ini gue yakin sebelum Habib ke Mekah. Sebelum Habib ke Mekah nih, mudah-mudahan Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab umur panjang sehat afiat. Makanya udah, ayo ngikutin Habib Rizik lagi yuk. No, lihat nih, beliau udah begini nih. Rame-rame BBM dulu. Naik, BBM naik, tinggi sekali. Lanjut. Naik, pajak pun naik, tinggi sekali. Listrik. Naik, listrik pun naik. Cabai naik. Semua kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Cabai naik, iya cabai naik, nggak bisa makan pedas gue, makanya mulut gue aja gue pedesin ya. Jadi orang pedesnya bukan di lidah, di kuping gitu. Pak Jokowi sehat Pak, asam lambung aman. Iya Pak. Apakah Indonesia ini darurat kebohongan sayang? Iya, sangat darurat kebohongan. Dan darurat kebohongan ini terjadi karena apa? Rakyatnya suka dibohongi. Dan ada satu pendapat nih dari Alvin Lim ya. Sebelum gue baca ini Pak Jokowi hampir seluruh fraksi di DPR tolak harga BBM naik. Ya, ada satu video dari Alvin Lim, seorang lawyer non-muslim. Ya, non-muslim. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Alvin Lim pada potongan video pendek ini. Ini penting guys. Teman-teman, Indonesia ini sudah darurat kebohongan. Benar kata Habib Rizik. Benar kata Habib Rizik. Terakhir ya teman-teman, buat kalian yang nggak mengenal saya kasih tahu, saya bukan mendukung FPI, saya bukan mendukung Habib Rizik, saya bukan mendukung Lius, bukan ideologi mereka yang saya dukung teman-teman. Tetapi dalam pernyataan negara Indonesia darurat kebohongan, saya setuju di situ. Saya setuju di situ. Kalau Habib Rizik kan bilang misalnya, oh, ya kan kitab dia adalah Al-Quran, saya nggak akan setuju karena saya bilang kitab saya adalah Alkitab. Benar. Ya jadi kalau soal agama, saya sama Habib nggak satu paham. Iya. Saya sama Pak Haji Senwar nggak satu paham. Iya. Tetapi di dalam hal krisis kebohongan ini, negara darurat, saya setuju. Nyata darurat kebohongan, nyata. Apa mau disebutin semua? Yang gue bingung itu bukan yang pejabatnya bohong, bukan. Gue nggak bingung kalau pejabat bohong, enggak. Yang gue bingung nih rakyat seneng amat sih dibohongin gitu.
Ya Allah, lanjut deh ya. Kenapa sih kalian seneng amat dibohongin gitu? Tenang-tenang aja dibohongin. Dibohongin. Kalian tenang-tenang aja. Tapi gue rasa akan ada gejolak nih. Dan saya mau merangkul semua pihak, semua. Ayo kok. Semua, bukan cuma FPI teman-teman. Bukan Betul. cuma FPI. Ayo gabung. Saya juga sudah kontak FBR. Iya. Saya sudah kontak NU. Iya. Saya sudah kontak Muhammadiyah. Bagus. Saya mau rangkul mereka semua teman-teman. Ayo. Tujuannya apa? Perbaikan negara ini. Mau sampai kapan kita ini dibodohi, disuruh berantem satu sama lain? Nah, bener kok. Yang ada cuma ucapan kebencian, berantem satu sama lain. Nah, Teman-teman ingat, kita jangan berperang sesama warga negara, teman-teman. People is power. biar domba mulu. Kita harus melawan oknum-oknum penguasa lalim. Iya, Kita harus sepakat. melawan oknum aparat penegak hukum. Oknum, saya bilang teman-teman ya. Saya tidak meminta kalian untuk Oknumnya itu dari tingkat bawah sampai tingkat atas nih, oknum nih yang suka bohong nih. Dari tingkat bawah, tengah, sampai atas. 13 Juli ngomong jamin kagak ada kenaikan harga BBM. Makasih Pak Jokowi. menggulingkan pemerintah. Bukan. Kalau ada kesalahan mereka, kita kritik, kita tahu, kita kritik. Supaya apa? Supaya pemerintah itu membenahi diri dia sendiri. Nah itu enak kok kalau mau dikritik. Kalau mau membenahi, bagus. Kalau nggak mau membenahi, kalau nggak tahu malu, gimana coba? Menurut kalian gimana guys? Diri. Karena kalau kita yang melawan pemerintah, jadilah kita dibilang makar. Iya. Jadilah dibilang kita memberontak. Jangan memberontak. Kalau ada kesalahan dari pemerintah atau oknum aparat, gaungkan di media teman-teman. Nah, Biar mereka ada rasa malu di situ. WA minta maaf. Dan Minta maaf kok, minta maaf. Udah nggak punya rasa malu kayaknya ya. Gua nggak tahu juga pejabat kita nih masih punya kemaluan apa enggak? Kemaluan dibaca rasa malu. Iya. Duh, bingung dah gue ngomong. Kopi dulu. jangan hanya berfokus di kepolisian. Ya. Kepolisian itu perkara paling sepele teman-teman. Yang paling brengsek itu, banyak brengsek itu justru di kejaksaan sama kehakiman teman-teman. Nah itu Saya kasih tahu sama teman-teman. ada kejaksaan kehakiman di DPR juga ada ya. Banyak nih dari rendah sampai atas. Ini pandemi COVID lu tahu mendadak Pak RT jadi aktif loh bun. Pak RT aktif sekarang ini. Iya luar biasa. Pak RT udah langsung ngerti soal vaksin padahal kagak paham apa-apa ya. Jaksa-jaksa. Karena kenapa? Polisi itu cuma ngumpulin alat bukti, taruh di pengadilan. Nanti jaksa sama hakim itu yang bersidang berdua. Mereka yang bersidang teman-teman. Nah itu. Jadi ini bagus ya, dari video ini ada Habib Rizik, ada Ko Alvin Lim, dan ada Pak Jokowi. Darurat kebohongan, BBM naik. Dah, itu kita baca berita terakhirnya nih. Apa namanya? Pak Jokowi, hampir seluruh fraksi di DPR tolak harga BBM naik. 31 Agustus. Pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin, pertalite dan solar. Subsidi saat ini masih ditunggu banyak masyarakat Indonesia meski belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Ini waktu dibikin berita ini sudah ada. Dari 9 fraksi yang ada di DPR, 6 fraksi menyatakan menolak jika BBM dinaikkan. Mereka yang menolak diantaranya Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ini partai-partai koalisi nih. Adapun mereka yang abstain yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, abstain loh. Serta yang setuju Partai Nasional Demokrat. Nasdem doang yang setuju. PDIP aja masih abstain. Alah, ini negara lagi darurat. Pak Jokowi ngomong begitu itu atas permintaan siapa? Benarkah karena krisis global
Kita ini mau percaya Pak Jokowi bilang krisis global susah Pak. Jujur aja kami susah percaya Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang yakinnya tanggal 13 Juli nggak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun. Ternyata tanggal 3 September dinaikin. Sudahlah Pak, sudahlah. Serah Bapak aja. Dan serah rakyat Indonesia. Gua cuma mau menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalian mau terus dibohongi atau kalian mau bergerak untuk perubahan? Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu mau berubah. Kalian ada di barisan yang mau merubah keadaan bangsa Indonesia seperti yang disampaikan oleh Ko Alvin. Rangkul semua, kita bergerak bersama untuk merubah keadaan Indonesia. Karena seperti yang sudah diomongkan oleh Habib Rizik, lihat, itu dari dulu Habib udah bilang itu, banyak rakyat sengsara. Kalian mau jadi penonton aja atau mau jadi orang yang berjuang demi Indonesia? Gue Bebe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, silakan komentar yang baik di bawah. Dan jangan lupa like and share-nya, karena insya Allah itu jadi jariah kalau memang ini jadi manfaat buat rakyat Indonesia. Semangat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah waridullah wal inayah. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma diem nggak ngerubah keadaan. Pemerintah kayaknya kalau nggak besar ini yang turun, nggak akan didengar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.